Wah, ini kelihatan ya? Tuh. Jadi kita sobek dulu. Ini yang coklat ini kayaknya. Aku ngambil satu aja ya. Wih, ini kan mantap. bisa disobek ya. Tuh, udah benar-benar bisa disobek tuh, ya. Mantap. Nih ya kan kelihatan seratnya nih. Nah. Ya, oke. Wah. Ini masih tuh. Masih agak meleleh tapi ini sudah agak keras ya, enggak yang meleleh banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keju parutnya kayak gini ya. Berarti ini rasanya pasti asin gurih, makin gurih kan ada kejunya. Oke teman-teman Sobat Gubis, kali ini saya bersama Chef Maulana. Kita akan membuat roti sobek tanpa mixer. Betul. Nanti kita kasih topping isian coklat ya Chef. Coklat, bisa macam-macam. Roti sobek ini banyak digemari anak-anak, jadi ini bisa jadi bisnis bakery gitu ya, yang mesti teman-teman pertimbangkan untuk dijual gitu. Betul. Ya. Dan nanti isiannya bisa macam-macam ya. Bisa macam-macam. Bisa strawberry, keju, bisa nanas, coklat, bisa kacang, macam-macam ya. Oke, langsung aja kita lihat bahan dan bagaimana caranya. Silakan Chef. Oke, Cak Bukin. Berikut bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti sobek tanpa mixer. Bahan yang digunakan untuk membuat roti sobek tanpa mixer adalah 250 gram tepung terigu protein sedang, 5 gram ragi, 100 gram air es, 1 butir telur, 15 gram susu bubuk, 65 gram gula pasir, 35 gram margarin atau butter kalau misalnya di rumah ada butter. Untuk susu sendiri, kalau di rumah nggak ada susu bubuk, 100 gram air dinginnya ini ganti aja jadi air susu segar ya, fresh milk, seperti itu. Nah, untuk bahan alat-alatnya, butuh bowl untuk ngaduk nanti, adukan kayu, scraper nanti untuk motong rotinya, dan loyang. Ini saya pakai loyang diameter 20 cm ya. Untuk isiannya, kali ini kita mau bikin pakai isian coklat. Di rumah bisa kalau ada Nutella, bisa pakai Nutella atau keju parut dan berbagai macam rasa lainnya. Mari kita mulai ya. Proses selanjutnya adalah kita masukin tepung. Semua bahan kering ya, kita tuang ya ke sini ya. Tepung, ragi, gula pasir, susu bubuk. Kita aduk jadi satu dulu. Sudah rata, kita masukin telur, kemudian air. Nah, untuk air jangan semuanya ya, kita masukin setengahnya dulu aja. Sekiranya udah gini, baru semuanya kita masukin. Untuk kita aduk. Ini kenapa saya nggak pakai tangan? Nanti ketika udah mulai agak kalis, baru saya nanti pindah pakai tangan. Kalau untuk awal saya better pakai kayu ya. Pakai tangan nanti lengket banget kalau dari awal. Jadi mempermudah. Untuk raginya sendiri ada yang pakai cara raginya itu dicelupin ke air hangat. Itu biasanya kalau kita tinggal di iklim yang dingin ya, kayak di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia, karena panas, sebenarnya kalau kita pakai air hangat dari awal, kemungkinan ragi mati malah bisa bikin gagal roti. Karena nanti ketika kita aduk pakai tangan, kan hangat tangan itu pindah ke adonan, si raginya jadi aktif sendiri. Makanya saya pakai air dingin. Air dingin juga ngebantu gluten si roti lebih cepat. Nah, ini udah enak nih. Udah bisa diaduk pakai tangan. Nyatu. Selanjutnya kita aduk pakai tangan ya. Kalau nggak ada es batu, pakai air dingin aja cukup. Cuman karena saya pengen cepet kalis, jadi butuh dingin yang lebih ekstra, jadi suka ada es batunya seperti ini. Ini ngebantu adonan juga glutennya lebih cepet jadi gluten ya. Ini udah kita bisa aduk di meja nih, halusin. Kita kasih margarin, kita pindahin sini. Oke. Kalau di rumah bisa juga nggak usah pakai hand glove, yang penting cuci tangan pakai sabun yang bersih. Soalnya kalau pakai hand glove bikin roti agak susah memang.
Nah, ini kita masuk margarin ya, gabung di sini. Kalau udah setengah kalis, kita bisa masukin margarin. Kita rapihin dikit, scraper. Nih, kalau keadaannya lengket kayak gini, jangan khawatir, tetap diaduk aja. Nanti kalau udah mulai lebih kalis lagi, kita tabur tepung. Tapi jangan lebih dari 3 sendok makan, nanti rotinya jadi kering, nggak enak. Nah, selanjutnya udah mulai sedikit kalis. Yaitu tadi, kalau no mixer harus telaten, harus sabar. Urat-uratnya bagus, nanti seratnya bagus biar rotinya menul-menul. Nah, ini dikit lagi. Tadi kan lengket banget. Nah, kalau ini udah bisa dibuat bulatan kayak gini. Kita banting. Ini sekitar 4 menit lagi mulai kalis. Sabar. Tuh, lama-lama udah kelihatan mulus. Kita masukin ke bowl yang tadi buat ngaduk pertama. Kita masukin. Kita rest, kita diamin selama kurang lebih 30-40 menit. Nanti baru kita lanjut potong-potong, lalu kita kasih isian. Kalau nggak ada wrapping, masih pakai kain basah juga bisa ya. Jadi nggak perlu pakai ini sih. Nanti nggak kering. Nah, tempelin di rotinya juga bisa. Seperti ini, kita diamin selama 30 menit di suhu ruang aja, cukup. A few moments later. Ini adonan kita yang udah kita diamkan selama 30 menit. Nanti udah kalis nih, tandanya seperti ini ya. Tuh, udah lentur kan? Kalau tadi awal-awal kelihatannya nggak kalis, tapi kalau didiemin, udah di resting, dia nanti kalis sendiri. Yang penting rajinya aktif ya. Ini kita keluarin dulu. Saya mau bikin ukuran 40 gram per bulatan. Ya, jadi saya timbang. Kalau nggak ada timbangan, tinggal belah sama aja seperti ini. Kayak gini, atau kira-kira bisa ya. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak ada timbangan. Perbedaannya pakai timbangan sama yang kira-kira, kalau pakai timbangan kan biasanya stabil beratnya. Ini saya mau kasih di 40 gram. 40 gram. 55 gram. Kebanyakan. 48. 40 gram. Satu loyang yang diameter 20 cm saya mau isi 7 bulatan roti. Jadi isiannya kali ini saya mau bikin coklat. Kalau di rumah ada Nutella, bisa juga pakai Nutella atau keju parut. Nah, kita mau bikin isiannya ya, kasih isian coklat. Ada berbagai cara ya, salah satunya seperti ini yang paling gampang buat dipraktekin di rumah. Jadi disuntik ke tengahnya, sesuai selera ya. Seperti ini. Salah satu caranya pakai genggaman tangan, terus ditarik panjang begini, tutup, kunci. Tarik ujungnya, ujung sama ujung ditarik, kuncupin kayak gini. Nah. Satu, kita taruh tengah dulu ya, taruh di tengahnya. Bikin lagi. Kita lebarin, kita kasih isian lagi seperti ini, disuntik ke dalam, tarik sedikit, tutup, kunci lagi. Nah, bagian ujungnya ini yang kita jepit untuk bagian paling bawah seperti ini. Oke, semuanya udah kita susun. Untuk proofing yang kedua lebih lama, itu sekitar 1,5 jam atau 2 jam.
Tapi kalau raginya udah anget, adonannya anget udah dari awal, biasanya sejam juga cukup. Oke, ini kita masukin proofing ya. Caranya kita wrapping seperti ini. Ntar saya pinggirin dulu ininya. Isiannya bisa macam-macam, bisa keju, Nutella, coklat kacang, dan lain-lain. Atau kalau demen apa namanya ubi ungu, bisa kacang hijau bisa. Kalau di rumah biasanya bisa taruh di atas kulkas atau di meja makan yang suhunya itu suhu ruang ya. Jadi kita diemin selama 2 jam atau 1,5 jam. 2 hours later. Ini setelah 2 jam kita proofing, saatnya kita oven ya. Sebelum masuk oven kita poles dulu tuh, udah menul-menul ya, cakep ya. Udah bisa lihat jual nih, kita panggang dulu ya. Suhunya 170 atau 160. Kalau nggak punya oven ini, di oven tangkring itu di api sedang aja ya. Nah kita poles dulu nih. Poles ya atasnya. Kita oven selama 15 atau 17 menit. Tergantung oven ya, bisa kamu tambahin juga waktunya. Siap, kita tutup. Oke. A few moments later. Nah, udah mateng nih. Kita keluarin ya. Wah. Sudah mateng, kita poles dengan butter ya. Nah, udah mateng, biar mengkilap, kita poles pakai margarin ya. Nah, sudah jadi. Oke, siap dihidangkan. Nunggu dingin dulu ya. Oke teman-teman Gubis, sekarang waktunya mencicipi ya, Chef. Silahkan. Kita mau sobek. Nanti sobeknya kita sobek. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini kelihatan ya? Tuh. Jadi kita sobek dulu. Ini yang coklat ini kayaknya. Aku ngambil satu aja ya. Wih, ini kan mantap. ini kan bisa disobek ya. Tuh, udah benar-benar bisa disobek tuh, ya. mantap. Nih ya kan kelihatan seratnya nih. Nah. Ya, oke. Sekarang kita lihat dalamnya. Ini kelihatan yang berat di sini nih coklatnya nih ya. Karena ini si coklatnya di sini. Wah, ini masih agak meleleh, tapi ini sudah agak keras ya, nggak yang meleleh banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti makan coklatnya dulu. Coklatnya pasti manis. Nih, sobekannya ya. Nggak yang terlalu manis ya, memang dia ada gurih asinnya. Nah, ditambah coklat itu jadinya. Nah, kita coba kita mau lihat yang kedua. Ini yang keju. Nah, sama ya, seratnya nih lihat. Ya. Seperti apa hasilnya yang keju? Nah, ini keju parutnya kayak gini ya. Berarti ini rasanya pasti asin gurih, makin gurih kan ada kejunya. Teman-teman silahkan mencoba resep ini. Ini sudah buat bisnis tambahan menu ya. Betul. Dijualan di toko roti kita, atau boleh juga buat pesanan-pesanan di rumah. Betul. Chef Maulana, thank you udah ngajarin. Ini Sama-sama. Ini ilmu mahal banget ya, bisa Semoga buat bermanfaat, bisnis. ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di Liputan Gubis TV. Kita akan tetap masak dan mengulik bisnis kuliner.